Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Halo sahabat Bocah Angon P4. Kali ini Bocah Angon akan menelusuri sejarah asal-usul berdirinya kota Cirebon. Tapi sebelum itu jangan lupa sedekah subscribe, like, komennya. Bagi yang sudah subscribe semoga mendapat keberkahan, amin. Cirebon adalah kota di Jawa Barat yang dikenal sebagai salah satu penghasil udang rebon terbaik. Tak ayal, kota yang berdiri pada 4 Agustus 1950 itu tenar dengan julukan Kota Udang. Menurut sejarah, udang rebon sudah menjadi komoditas utama masyarakat Cirebon sejak era kepemimpinan Pangeran Cakrabuana, alias Raden Warang Sungsang. Menariknya hasil tangkapan laut itu tidak hanya dijual, tetapi juga diolah menjadi berbagai macam bahan makanan seperti terasi dan petis. Hasil olahan tersebut cukup disukai oleh banyak orang, termasuk para pelancong dan pendatang. Maka itu, terasi dan petis pun menjadi oleh-oleh khas Cirebon. Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya di lintas utara dan tengah Jawa. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk kota Cirebon sebanyak 348.912 jiwa, dengan kepadatan 9.194 jiwa, km2. Sejarah Cirebon dimulai dari kampung Kebon Pesisir, pada tahun 1445 dipimpin oleh Ki Danusela. Perkampungan itu mengalami perkembangan, selanjutnya muncul perkampungan baru yaitu Caruban Larang dengan pemimpinnya bernama Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabuana. Pada awalnya Cirebon berasal dari kata Sarumban. Cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Lama-kelamaan Cirebon berkembang menjadi sebuah desa yang ramai yang kemudian diberi nama Caruban. Carub dalam bahasa Jawa artinya bersatu padu. Diberi nama demikian karena di sana bercampur para pendatang dari beraneka bangsa di antaranya Jawa, Sunda, Tionghoa, dan unsur-unsur budaya bangsa Arab, agama, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian pelafalan kata Caruban berubah lagi menjadi Karbon dan kemudian Cirebon. Selain karena faktor penamaan tempat penyebutan kata Cirebon juga dikarenakan sejak awal mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon, udang kecil, di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi yang terbuat dari sisa pengolahan udang rebon inilah berkembang sebutan Cirebon, bahasa Sunda, air rebon, yang kemudian menjadi Cirebon. Menurut manuskrip Purwaka Caruban Nagari, pada abad 15 di pantai Laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah Ki Gedeng Alang-Alang yang ditunjuk oleh penguasa kerajaan Galuh, Pajajaran. Dan di pelabuhan ini juga terlihat aktivitas Islam semakin berkembang. Ki Gedeng Alang-Alang memindahkan tempat permukiman ke tempat permukiman baru di Lemah Wungkuk, 5 km arah selatan mendekati kaki bukit menuju kerajaan Galuh. Sebagai kepala permukiman baru diangkatlah Ki Gedeng Alang-Alang dengan gelar Ku Cirebon. Pada perkembangan selanjutnya, Pangeran Walang Sungsang, putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh karena itu Raja Galuh mengirimkan utusan ke Cirebon untuk menanyakan upeti rebon terasi ke Adipati Cirebon. Namun ternyata Adipati Cirebon berhasil meyakinkan para utusan atas kemerdekaan wilayah Cirebon. Dengan demikian berdirilah daerah otonomi baru di Cirebon dengan pangeran yang menjabat sebagai adipati dengan gelar Cakrabuana. Berdirinya daerah Cirebon menandai diawalinya kerajaan Islam Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1681 Cirebon secara politik dan ekonomi berada dalam pengawasan pihak VOC, setelah penguasa Cirebon waktu itu menandatangani perjanjian dengan VOC. Itulah sejarah asal-usul berdirinya kota Cirebon yang kaya akan sejarah dan budaya. Dalam perjalanannya, kota ini menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Indonesia.
Sehingga selain dijuluki kota udang, Cirebon pun memiliki julukan lain seperti kota para wali. Julukan tersebut disematkan lantaran Cirebon menjadi tempat penyebaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo secara masif. Adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang menjadi sosok sentral di balik persebaran agama Islam di Cirebon.